Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss berharap semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi, menyenangkan, dan abang kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita masuk di tema yang baru, yaitu tema 5, wirausaha, dengan subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir, contohnya ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak, kita awali dengan materi IPS ya. Nah, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, abang kakak, kalau di tema 4 kita sudah mempelajari tentang posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya, di bidang politik, dan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia di bidang perekonomian di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, berikut ini ada teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, abang kakak ya, untuk memudahkan abang kakak, silahkan abang kakak buka buku tema 5-nya di pembelajaran 1. Miss akan bacakan dari sini dan abang kakak silahkan ya ikuti dalam hati dan simak dengan baik ya. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong Thailand khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya.
Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung air di tepi Sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, abang kakak sekalian, ya, jadi itulah tadi pengalaman belajar Udin dan teman-temannya ya. Jadi mereka berkunjung ya ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN. Nah, abang kakak perlu ketahui bahwasanya Sekretariat ASEAN atau kantor ASEAN itu berada ya di negara Indonesia, yaitu terletak di kota Jakarta ya. Jadi dengan adanya pameran budaya ASEAN ini ya menambah wawasan ya serta menambah pengalaman belajar bagi Udin dan juga bagi kita semua ya, dimana setiap negara ya, setiap anjungan negara itu menampilkan ciri khas daripada negaranya ya. Nah, seperti Indonesia, nah tadi tampil dengan ciri khas Rumah Toraja yang unik dan menarik. Nah, begitu juga untuk anjungan yang khusus Sekretariat ASEAN ya. Jadi ini di sini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN ya dalam mengembangkan wirausaha. Nah, di situ ditampilkan berbagai ini ya hasil daripada pengrajin dari setiap negara anggota ASEAN. Nah, kemudian setiap negara juga ya menunjukkan atau menampilkan makanan khas dari setiap negaranya masing-masing. Bahkan di ini anjungan Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam, nah itu menampilkan wayang asik khas negaranya. Nah, wayang asik ini dulu sempat populer di Brunei Darussalam. Nah, itu di Kampung Ayer. Nah, Kampung Ayer ini merupakan kampung terapung di Brunei Darussalam yang dulu sempat menjadi pusat peradaban budaya di negara Brunei Darussalam ya. Pusat perekonomian juga, yaitu Kampung Ayer merupakan kampung terapung di sana. Nah, jadi wayang asik ini ya. Nah, ini wayang asik ini dia berbeda dengan wayang yang ada di negara kita ya. Jadi wayang asik ini tadi terbuat dari kertas ya. Nah, yang merupakan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil ya. Nah, sedangkan kalau di wayang Indonesia itu kan ada berbagai jenis juga ya. Ada wayang golek, ada wayang kulit ya. Nah, itu yang menampilkan tokoh pewayangan ya. Kemudian ada juga wayang orang yang diperankan oleh manusia ya. Nah, jadi dengan berkunjung ke anjungan Sekretariat ASEAN tersebut ya, dengan adanya pameran budaya ASEAN tersebut menambah pengalaman belajar bagi Udin dan teman-temannya. Nah, abang kakak, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu mempunyai potensi masing-masing ya, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Nah, bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam bidang perekonomian di ASEAN? Nah, kita akan pelajari ya peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup
ASEAN ya. Nah, apa perannya? Yang pertama, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nah, peran ini dilakukan untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Jadi Indonesia ikut berperan dalam menyediakan cadangan pangan negara anggota ASEAN ya. Nah, kemudian peranan berikutnya yaitu kerjasama di sektor industri atau ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu di negara Indonesia ya, di Provinsi Aceh itu terdapat pabrik pupuk ya. Nah, ini pabrik pupuk ASEAN ya. Nah, kemudian peran berikutnya yaitu berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA ini merupakan kawasan perdagangan bebas ASEAN ya. Nah, tujuan AFTA itu sendiri yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara anggota ASEAN ya, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Kemudian untuk meningkatkan atau menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN ya. Nah, kemudian peranannya yaitu pelopor dan pendiri kerjasama ekonomi antar negara. Jadi Indonesia berperan penting dalam pendirian ya kerjasama ekonomi di ASEAN. Nah, salah satunya contohnya itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, kemudian ada Koperasi ASEAN, kemudian ada Komunitas Ekonomi ASEAN ya. Nah, itulah beberapa peran ya Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN ya Bang Kakak. Nah, sekarang kita lanjutkan di materi IPA ya. Nah, Abang Kakak perhatikan di sini Miss akan tampilkan beberapa bentuk-bentuk magnet. Nah, ini yang pertama ada magnet batang ya. Nah, kemudian ada magnet silinder, kemudian magnet jarum, magnet lingkaran ya. Nah, kemudian ada magnet ladam ya. Nah, tahukah kamu lebih dari 2000 tahun yang lalu orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos ya, atau batu magnet. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Misalnya pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya ya. Jadi banyak ya benda-benda yang menggunakan magnet. Jadi ini pertama kali itu ditemukan yaitu di Yunani ya. Itu di Magnesianya. Nah, Abang Kakak coba perhatikan di rumahnya ya, di pintu kulkasnya ya. Nah, itu juga ada magnet. Nah, dan kemudian kita juga sering ya ini ya mendapatkan souvenir ya. Nah, souvenir yang dia souvenir untuk hiasan di pintu kulkas. Nah, itu dia yang terbuat dari bahan magnet ya. Mungkin dalam keseharian Abang Kakak juga pernah main-main ya, nanti ada magnet kemudian ini di pasir ya. Nah, kita letakkan di pasir. Nah, maka magnet ini akan menarik benda-benda yang mengandung logam. Jadi di antara pasir-pasir itu ada logam yang dia akan tertarik, nanti akan ditarik oleh magnet ya. Nah, Abang Kakak kita akan pelajari tentang kutub-kutub magnet ya. Nah, semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet ya. Nah, ini dia yang disebut dengan kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U. Nah, ini ya, kutub utara atau U. Dan kutub selatan atau S ya. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S ya. N merupakan kutub utara magnet itu atau singkatan dari
north yang berarti utara ya. Sedangkan S kutub selatan singkatan dari south yang berarti selatan ya. Nah, magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Nah, ini dia ya, magnet batang. Kemudian selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam. Nah, ini dia ya. Dan jarum. Nah, pada bentuk-bentuk ini kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Jadi kutub magnetnya itu berada pada ujung magnetnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kutub utara, kutub selatannya. Nah, dia terdapat di ujung-ujungnya ya, Bang Kakak ya. Nah. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Nah, perhatikan ya pada formulir berikut ini. Nah, Abang Kakak untuk memudahkan Abang Kakak sekalian ya, Abang Kakak silahkan lihat di bukunya ya, di halaman 11. Nah, mari kita amati formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ya ASEAN. Nah, jadi di sini ada identitas diri. Nah, itu berisikan nama lengkap, umur, kelas, alamat ya. Alamatnya itu nanti ada kota, kode posnya, kemudian nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Kemudian ada jenis lomba yang akan diikuti. Kemudian tanda tangan. Nah, kemudian perhatikan di formulir B. Nah, formulir B ini merupakan formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, di sini juga berisi ada identitas dirinya, itu berisi nanti nama lengkap, umur, kelas, nomor induk siswa ya, kemudian jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Ya, ada pilihan 1, pilihan 2, kemudian tanda tangan ya. Jadi, nah di sini terdapat 2 formulir, sama-sama formulir pendaftaran ya. Yang pertama untuk lomba cerdas cermat dan yang kedua untuk kegiatan ekstrakurikuler ya, Abang Kakak. Nah, Abang Kakak di sini diminta ya untuk menentukan apa perbedaan ya antara formulir A dengan formulir B. Nah, kemudian apa sih tujuan daripada formulir A ya? Apa tujuan dari formulir B? Dan kapan kita mengisi formulir ya. Nah, jadi Abang Kakak sekalian ya, jadi latihannya tadi yaitu mengenai formulir ya. Jadi Abang Kakak amati dari kedua formulir tersebut. Nah, Abang Kakak kita tadi sudah mempelajari ya tentang ini ya, peranan Indonesia di Asia Tenggara di bidang ekonomi, kemudian tentang magnet dan tentang formulir. Nah, Abang Kakak jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya di rumah, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.